Nah, untuk mengetahui kehendak Tuhan, saudara, kita perlu mengetahui dua hal. Ini saya bahas secara ringkas di sini. Ya, bagaimana cara mengetahui kehendak Tuhan? Anda harus tahu prinsip umum. Prinsip umum itulah ajaran Alkitab. Itu prinsip umum. Sama dengan orang menikah ya. Orang mau menikah. Orang mau menikah harus tahu prinsip umum Alkitab. Kalau tidak tahu prinsip umum Alkitab dan tidak percaya kepada prinsip-prinsip umum Alkitab, maka dia bisa jadi nanti salah menikah. Itu pasti, saudara. Nah, prinsip umum macam apa? Kalau prinsip umum ini berlaku untuk semua orang. Tapi nanti yang prinsip khusus itu kasus per kasus. Apa yang berlaku pada Anda, tidak tentu berlaku pada saya. Paham ya? Nah, prinsip umum ini misalnya apa? Kalau menikah itu harus laki-laki dan perempuan. Tidak boleh laki-laki sama laki-laki. Kalau laki-laki sama laki-laki itu pasti tidak mungkin diberkati Tuhan. Ya, betul atau tidak? Ya, perempuan sama perempuan tidak mungkin diberkati Tuhan, saudara. Kedua misalnya, apalagi harus seiman. Sekarang ini ramai-ramai orang bicara tentang nikah beda agama, ya. Jadi beda agama tidak apa-apa. Lakinya Kristen, ceweknya itu Islam. Nanti menikah di gereja tapi tetap mempertahankan agama masing-masing. Itu melanggar prinsip umum Alkitab. Alkitab berkata apa? Penolong yang sepadan. Wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, dari tulang rusuk Adam. Sebagai penolong yang sepadan. Istilah sepadan ini, saudara, segala-galanya secara rohani harus sepadan, imannya harus sama, Tuhannya harus sama. Ya, jangan Tuhannya Yesus, tapi istrinya percaya Yesus juga, tapi Isa yang lahir di bawah pohon korma. Ini beda, imannya beda. Percaya Isa yang tidak disalib, tapi diangkat ke surga, dan yang disalib itu yang diserupakan dengan Yesus. Ini imannya beda, saudara. Jadi itu bukan penolong yang sepadan. Secara spiritual harus sepadan. Kedua juga secara mental harus sepadan. Ya, secara mental, sosial, bahkan segala sesuatu harus sepadan, saudara. Ya, tapi yang paling penting di sini adalah secara rohani atau spiritual harus sepadan. Ya, kalau tidak, Anda bisa, saudara. Ini prinsip umum yang berlaku untuk semua orang. Saudara lawan ini, keluargamu kacau. Pasti itu. Itu pasti itu. Belum lagi pokok-pokok penting dari iman Kristen yang fundamental harus sama. Nah, ini prinsip-prinsip umum. Kalau orang mau menikah harus perhatikan ini baik-baik. Jangan ceweknya rajin ke gereja, sangat saleh hidupnya, sangat bagus, tidak pernah main ke night club, tapi cowoknya suka joget-joget di night club. Cowoknya suka minum-minum mabuk. Ya, ini anak-anak Sumba di Malang ini banyak sekali itu. Kalau tahun baru Natalan itu potong anjing, bakar anjing. Tidak tahu mereka ambil anjing orang di jalan-jalan atau di mana itu. Lalu mulai minum-minum mabuk. Habis mabuk berkelahi. Nah, kalau calon suamimu model kayak gitu, itu tidak sepadan namanya. Engkau melanggar prinsip umum Alkitab. Cari pemuda yang bagus, yang cinta Tuhan, yang rajin ke gereja, yang hidupnya bersih dari alkohol. Ya, bukan orang yang suka berangasan, berkelahi. Ya, banyak anak muda kan berkelahi ya, suka berkelahi. Anak-anak Sumba ini banyak suka berkelahi. Itu di Bali itu orang-orang mengeluh di sana itu. Cari kos susah di Bali untuk orang-orang Sumba itu. Karena mereka berangasan, suka berkelahi, bahkan tidak segan-segan membunuh. Ini sifat yang sama sekali tidak Kristiani. Saya tidak tahu gereja-gereja mereka itu bikin apa. Pendidikan di gereja bikin apa. Saya tidak tahu orang tua mereka mendidik mereka dari firman Tuhan atau tidak. Itu KTP-nya Kristen-Kristen, tapi Kristen KTP. Kristen tidak pernah dilahirkan kembali. Kristen yang tidak pernah mengenal anugerah Tuhan. Jadi saudara, prinsip umum harus Anda pahami dan imani. Nah, ini step awal mengetahui kehendak Tuhan. Kalau ini buta,
Saudara tidak mungkin mengenal kehendak Tuhan dan saudara tidak mungkin hidup dalam kehendak Tuhan. Yang kedua baru bergeser kepada prinsip khusus. Nah, kalau prinsip khusus ini saudara, masing-masing orang itu beda. Yang engkau alami dalam hidupmu dengan saya berbeda. Saudara paham ya? Ya, misalnya waktu saya bertobat, bukan bertobat ya, menerima panggilan Tuhan dan sebulat hati saya untuk melayani Tuhan full time. Akhir tahun 1996. Saya berdoa mengaku dosa semalam suntuk itu. Hampir pagi sekitar 3:30 pagi. Saya menangis dengan air mata yang luar biasa derasnya. Itu tangisan yang paling hebat dalam sepanjang hidup saya. Tangisan hebat yang kedua dalam sepanjang hidup saya adalah ketika mama saya meninggal. Anehnya waktu papa saya meninggal, satu tetes air mata pun tidak ada. Tapi sedihnya itu bertahun-tahun. Nah, ini pengalaman hidup saya sebagai orang Kristen yang tidak tentu harus sama dengan saudara. Paham ya? Ada orang mempunyai iman yang sangat dalam, sangat rohani sekali, sangat spiritual, tapi tidak pernah menangis, tersentuh sampai menangis. Ya tidak apa-apa, tidak usah dipaksa harus menangis seperti karismatik. Yuk bukti kamu disentuh Roh Kudus harus nangis-nangis. Akhirnya nanti aneh-aneh, gitu ya, gemetar-gemetar begitu. Ini kekacauan-kekacauan di dalam gereja. Ya. Nah, tuntunan khusus bagi kita masing-masing itu beda-beda. Maka mencari kehendak Tuhan di dalam prinsip khusus ini itu harus lewat pergumulan pribadi. Anda waktu membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan setiap hari, waktu berdoa, disitulah nanti Tuhan memperjelas kehendaknya. Mari kita lanjut mengenai orang yang cari istri atau suami, mau menikah tadi ya. Kalau prinsip umum dia paham dengan sangat jelas, maka sekarang dia mulai harus bergumul. Karena di dalam prinsip umum Alkitab tidak disebut nama istrimu siapa, betul ya? Si Ani atau si Eni, atau si Ana, atau Ngatinem, Painem, nggak ada di situ saudara. Nggak ada kan? Jadi siapa istrimu? Kamu sudah tahu prinsip umum, tapi istrimu siapa? Inilah nanti fungsi pergumulan kita secara pribadi untuk mengetahui pimpinan Tuhan secara khusus. Ini yang saya sebut tadi prinsipku khusus. Melalui apa cari tahu? Melalui mimpi? Bukan. Ya. Melalui penglihatan begitu. Engkau harus membaca Alkitab. Merenungkan Alkitab. Dalam perenungan Alkitab setiap hari yang engkau lakukan. Di situ nanti Tuhan menyatakan kehendak. Tuhan menyatakan kehendak melalui pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, melalui doa-doa kita. Saudara, kalau sudah lewat prinsip umum, prinsip-prinsip Alkitab secara umum tadi, saudara melangkah sekarang. Ya, di dalam gereja kan lihat-lihat ya. Atau di tempat kerja lihat-lihat kan. Mulai atur ya. Mulai berdoa kepada Tuhan. Ini teman kerja saya ada yang baik sekali, Tuhan tolong saya mau mendekati dia. Nah, kalau Tuhan memang menghendaki, engkau akan dituntun perlahan-lahan. Ya, di dalam doa Tuhan memberikan sejahtera dalam hati, sejahtera yang tidak biasa, yang tidak diberikan ketika engkau kekurangan uang lalu tiba-tiba dapat kiriman uang, ya, lalu senang setengah mati. Bukan sejahtera yang seperti itu. Sejahtera sorgawi. Mulai hidup. Semakin bergumul, semakin ada sukacita. Semakin bergumul, semakin ada sukacita. Ini bisa jadi pertanda Tuhan setuju. Ini prinsip khusus saudara. Pergumulan kita setiap hari untuk mencari tahu kehendak Tuhan. Ya. Tapi kemudian saudara, prinsip khusus ini tidak bisa berjalan sepihak. Tapi dia itu selalu ada konfirmasi-konfirmasi. Nah, konfirmasi ini bisa dari dua pihak. Pertama, engkau ngomong-ngomong dengan pendeta atau orang yang baik kerohaniannya, engkau sharing. Kak atau Pak ya, atau Kak, saya senang dengan cewek itu Kak. Kira-kira cocok enggak begitu ya? Lalu dia akan memberi nasihat nanti. Kalau memang Tuhan berkehendak, itu biasanya Tuhan menggunakan orang-orang ini nanti. Orang itu tidak tahu ya, tapi dia memberi nasihat-nasihat.
Ya, dia memberi nasihat-nasihat dan kemudian seperti mengarahkan ke sana. Ya. Itu bisa menjadi konfirmasi. Tanya pendeta, pendeta bilang, oh cocok kamu itu, lakukan, saya doakan. Ini bisa jadi menjadi satu macam konfirmasi. Tapi yang juga tidak kalah pentingnya, konfirmasi langsung dari orangnya. Jangan engkau sejahtera, dapat sejahtera. Kemudian semua orang bilang cocok, tapi ceweknya bilang saya nggak mau, gitu ya. Ini bagaimana memastikan ini kehendak Tuhan, ya? Karena cinta itu tidak bisa sepihak, ya. Harus gayung bersambut, kan begitu. Tapi kalau itu kehendak Tuhan, digumulkan dengan baik-baik, pasti pihak perempuannya itu akan menerima juga, dan dia merasakan hal yang sama. Mungkin engkau kaget-kaget nanti, loh kak, saya juga bergumul selama ini kak. Kaget ya. Hanya gayung bersambut kan? Ya, seperti itu saudara. Jadi beginilah cara kita mengetahui kehendak Tuhan. Jadi bukan melibatkan Tuhan dalam perencanaan, tidak. Tapi mencari tahu rencana Tuhan itu apa? Kehendak Tuhan itu apa? Itu yang kita harus lakukan. Ya, harus melewati prinsip umum. Kalau prinsip umum melarang, tidak mungkin engkau dipimpin dalam prinsip khusus. Ya. Mau menikah beda agama, alasannya apa? Mau PI dia, saya mau penginjilan Pak Pendeta. Tidak ada seperti itu saudara. Tidak ada seperti itu. Penginjilan ya penginjilan, nggak dicampur aduk dengan cari-cari pasangan atau cari jodoh. Ya. Itu sudah melawan prinsip umum Alkitab, pasti tidak. Ya. Jadi saudara, kita bukan melibatkan Tuhan ya, tetapi Tuhan itu yang berencana, Tuhan yang berkehendak. Ya, Tuhan yang berencana, Tuhan yang berkehendak, dan kita harus mengetahui, dan kitalah yang terlibat di dalamnya, bukan Tuhan yang kita libatkan. Kita yang terlibat dalam rencana Tuhan, kita yang terlibat dalam kehendak Tuhan.